Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini agak beda suasananya di suasana kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Kata Gibrik dan juga Kang Rik menyapa kembali kawan-kawan di Imajinasi Rik. Semakin dalam Anda menyelami, semakin Anda lupa daratan. Sesuai dengan kaosnya nih, Kang. Wih, Pride for Indonesia. Saya Pride for sebagai anak Indonesia. muda Indonesia sangat bangga sekali sama tempat di mana saya dilahirkan. harus. Karena kalau kita bicara topik sebelum-sebelumnya, ini ternyata kita sebagai orang Indonesia perlu bangga dengan anugerah yang Allah berikan, tanah yang subur, kekayaan alam, bahkan SDM-nya tuh orang Indonesia tuh luar biasa. Nah, kira-kira di episode kali ini Kang Ririk punya imajinasi apa nih tentang negara Indonesia yang kita cintai ini? Iya, ya. Ya, sesuai dengan semangat kemerdekaan ya. Semangat ya kita. Bahwa memang aku hanya mau mengingatkan bahwa ya benar bahwa kita ini manusia unggul. Aku bukan berusaha untuk jadi chauvinisme ya. Tapi bahwa banyak fakta-fakta gitu ya. Ya, dari hasil penelitian, dari hasil riset, plus ditambah imajinasi aku gitu. Tetap ya, kembali lagi ke imajinasi. Ini membuat aku berkesimpulan bahwa memang Indonesia ini manusia unggul. Dasarnya, Kang? Ya, pertama validasinya ada di hasil penelitian dari Oppenheimer terkait dengan penyebaran gen. Ya, penyebaran gen itu kalau menurut Oppenheimer ya itu berasal dari Asia Timur, gitu. Asia Tenggara, ya. Sorry, Asia Tenggara. Nah, ya Asia Tenggara itu ya memang nggak spesifik Indonesia, tetapi saya sangat meyakini bahwa pada saat dulu, termasuk pada zaman es, ya, wilayah Indonesia adalah wilayah yang paling hangat, ya, yang paling ramah untuk ditinggali manusia. Sekeping tanah surga, kok orang bilang. Ya, kan gitu. Nah, aku nggak sampai berani bilang bahwa Nabi Adam turunnya di wilayah Nusantara atau Indonesia, ya. Cuma kalau asumsinya bahwa dulu Jawa, Sumatera, Kalimantan itu berasal dari dari daerah yang sama yang bersatu dengan Asia, ya, dan ujungnya ke Jazirah Arab, gitu ya. Oh, make sense juga kalau kemudian misalnya Nabi Adam memang turun di wilayah Nusantara ini, ya, asumsinya di Jawa atau Sumatera atau Kalimantan yang dulu masih bersatu, yang dinamakan sebagai Sundaland. Yeah. Terus kemudian bergerak mencari Hawa dan ketemunya di Arafah, gitu loh. Bukit Sofa, Ya, Marwah. jadi dengan ukuran Nabi Adam yang kalau nggak salah sekitar 30 meter gitu ya, perjalanan dari daerah Sundaland ini ke wilayah Jazirah Arab bukan nggak mungkin, ya, kan gitu. Jadi sekian lama gitu Nabi Adam mencari Hawa, ketemunya di Arafah, sangat mungkin. Dan kembali bahwa disebutkan oleh Oppenheimer bahwa gen itu menyebar dari kawasan Asia Tenggara, artinya yang bisa mengklaim adanya evolusi, ya, dari bentuk fisik manusia yang paling sempurna, ya, sangat mungkin itu ujungnya ada di Indonesia atau bangsa Indonesia. Buktinya apa? Buktinya
tadi secara perawakan, Mm-mm. secara bentuk fisik itu tidak ekstrim. Mm. Ya. Ya. Kita nggak terlalu tinggi. Ya. Ya. Kita tidak terlalu hitam, Ya. tidak terlalu putih. Ya. Tidak terlalu pirang juga, Ya, blonde. tidak terlalu pirang, tidak terlalu mancung, nggak juga terlalu pesek, gitu. Ya. Segala macamnya tuh mengindikasikan bahwa bentuk sosok kebanyakan manusia Indonesia gitu ya, itu kalau bisa aku bilang bentuknya sangat kompak gitu. Ibarat kue, kita nih brownies sudah gitu. Bukan berondong manis. Menyesuaikan zaman nih Iya, kita nih postur ini. menyesuaikan gitu loh. Kompatibel. Jadi karena percampuran gen gitu ya, yang dimana datang pergi pertama datang ke Sundaland, terus kemudian pergi dari Sundaland, terus masuk lagi, pergi lagi, percampuran gen apa segala macam gitu ya. Itu memang menjadikan kita nih bisa jadi menjadi bentuk evolusi terakhir gitu. Ya, hasil penyempurnaan dari bentuk fisik manusia dengan beserta dengan percampuran gen-gen yang ada. Kalau saya belajar dulu sejarah, memang manusia purba yang bisa dengan berdiri tegak itu kan ditemukan di Singosari, Trawulan itu, yang disebut dengan Homo erectus. Kan erectus berdiri kan? Iya. Kalau ereksi juga berdiri. Makanya Homo erectus. Manusia bisa tegak berdiri karena pada waktu itu menurut evolusi yang Darwin tulis ya kan, manusia itu mungkin dari awal seperti kera ya kan, bukan dari kera berasal, tapi gelagatnya mirip-mirip seperti itu. Nah, cuma ditemukan di Indonesia lah yang bisa berdiri tegak itu. Homo sapiens sampai Homo terlepas dari kontroversi bagaimana Adam turun ke bumi ya, apakah bentuknya udah bentuk fisik yang seperti kita gitu, tiba-tiba turun blek langsung ke bumi gitu ya, atau misalnya dari sisi arwahi turun dari langit memasuki satu makhluk ya tadi yang memiliki bentuk paling sempurna gitu ya di antara makhluk yang ada pada saat itu gitu ya. Ya yang bisa jadi makhluk itu awalnya memang dari bentuk yang tadi gitu ya, yang mirip kera, terus kemudian bahkan bukan dari kera aja, jadi kalau nggak salah evolusinya tuh kalau ada teori yang lain tuh dari bentuk yang istilahnya kayak plankton apa kayak gitu kan, jadi ikan kemudian jadi apa terakhir kemudian manusia lah kan gitu ya. Jadi evolusi fisiknya seperti itu gitu kan. Dan kita kalau penggambaran zaman dulu ya seperti Nabi Adam berarti kan ya aku nggak tahu yang triwulan sebesar setinggi apa gitu, tapi kan kalau indikasinya Nabi Adam 30 meter itu artinya kan tinggi banget gitu kan gitu ya. Terus kemudian menyesuaikan diri segala macam gitu secara evolusi, terus kemudian masuk kepada tahapan di mana lahirlah kebanyakan fisik orang Indonesia yang tadi gitu ya. Ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, ya, nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih. Semua itu karena percampuran dari berbagai macam. Itu dari sisi fisik manusianya unggul. Artinya secara fisik kita nih evolusi yang terakhir. Maka dari itu konon salah satu tempat yang paling valid gitu untuk melakukan percobaan obat itu adalah Indonesia. Jadi artinya kalau obat yang dihasilkan itu manjur untuk orang Indonesia ya, maka itu artinya manjur ke seluruh ras yang ada gitu loh. Kenapa? Karena kita campuran dari ras itu semua gitu loh. Betul. Jadi kita ini bangsa yang jadi laboratorium untuk obat-obat gitu ya, produk obat gitu ya, yang untuk kemudian bisa menyembuhkan kebanyakan umat manusia gitu. Konon begitu. Ya apalagi biodiversity kita juga memberikan banyak alternatif untuk bahan-bahan obat juga. Betul. Jadi lengkap nih kita nih kalau dari sisi fisik. Nah, imajinasi aku dari sisi
fisik ya itu sudah paling terakhir, maka artinya kemampuan otaknya pun mestinya itu yang paling bagus gitu loh. Iya, iya, iya. Ibaratnya kalau ini mah kan dari dulu kita apa istilahnya tuh komputer tuh mau merinya berapa Benar. sampai terkini tuh sampai Terabyte. terabyte apa segala macam. Nah, jangan-jangan kita nih kalau dari sisi kapasitas intelektual Iya, otak kita nih iya. itu udah yang paling bagus. Dulu ada anekdot gini, Kang. Einstein aja yang segitu pinternya itu baru menggunakan 1 atau 2% dari kemampuan otaknya. Orang Indonesia itu lebih banyak lebih pintar dari Einstein. Kenapa? Karena otaknya nggak dipakai gitu. Tapi itu dulu Bukan juga. nggak Tapi itu dipakai. jokes itu dulu. Bukan nggak dipakai. Yang dipakai cuma Cuma sedikit. Karena memang dengan dipakainya sedikit itu aja udah luar biasa itu namanya. Iya kan? Iya, Udah iya. luar biasa. Kenapa luar biasa? Jangan salah. Salah satu polyglot terkenal di Indonesia, ya apa di dunia, itu asalnya dari Indonesia. Yang Polyglot itu orang yang punya kemampuan bahasa banyak ya. Banyak ya. Yaitu RM Soekartono, RM Raden Mas Panji Soekartono, kakaknya Kartini gitu. Nah, itu yang kemudian dia dikenal sebagai salah satu polyglot terbesar di dunia gitu karena waktu itu kan sempat menjadi kepala penerjemah Liga Bangsa-Bangsa. Ya, dan itu kalau kita bisa bilang pencapaiannya luar biasa. Kenapa? Karena konon pada saat itu dia ditesnya pun dengan berbagai macam cara untuk bisa membuktikan bahwa dia punya kemampuan berbahasa yang tinggi. Bahkan konon yang menjadi penerjemah ketika terjadinya perdamaian antara Jerman dan Prancis ya di wilayah Bavaria ya dengan bahasa Bavarian ya itu adalah Raden Mas Panji Soekarno. Karena kenapa dia yang diduga sebagai penerjemah? Karena berita tentang perdamaian itu muncul pertama kali adanya di New York Herald Tribune, ya koran di mana RM dia kerja dulu ya Raden Mas Panji Soekarno itu menjadi wartawannya, wartawan perangnya, gitu ya. Jadi dia terdaftar sebagai wartawan dari New York Herald Tribune yang kemudian dikirim oleh New York Herald Tribune untuk menjadi wartawan perang pada saat Perang Dunia Kedua. Ya. Dan ini yang kemudian membawa dia kepada posisi yang sangat penting dalam proses perdamaian itu. Konon begitu, karena berita pertama di sana berarti jangan-jangan nih penerjemahnya adalah RM Soekarno itu. Dan waktu itu setelah itu pernah karena memang tinggal di Prancis begitu ya. Pernah RM Soekarno itu ditunjuk sebagai atas kebudayaan Prancis di Belanda. Padahal dia orang Indonesia. Tapi ditunjuk sebagai atas kebudayaan Prancis. Dan budaya Prancis itu kan dari bahasa segala macam dianggap termasuknya unggul kan gitu loh. Nggak gampang gitu loh. Dan budaya Prancis itu luar biasa. Bahasanya juga susah. Bahasa susah. Nah itu karena dan yang ditunjuk sebagai atas kebudayaan oleh Prancis di negara lain yaitu di Belanda ya itu adalah orang Indonesia. Ya memang makanya konon RM Soekarno nggak pernah bisa mendapatkan lagi warga negara Indonesia karena pertama dia udah pernah jadi wartawan perang untuk negara lain ya artinya dia sudah menggunakan pakaian seragam tentara pada saat itu ya sebagai bagian dari rombongan tentara Amerika ya kalau nggak salah begitu. Nah itu satu contoh kecil. Tetapi ada contoh kecil lain yang barangkali perlu juga diketahui. Konon ada satu survei yang mensurvei kemampuan berbahasa mahasiswa asing di Eropa dan di Amerika. Dan survei itu dilakukan kepada para dosen. Dan kesimpulannya foreign student ya. Pelajar asing
yang dianggap cepat menguasai bahasa lokal, termasuk sampai dialeknya, itu adalah orang Indonesia. Jadi artinya tidak hanya menguasai bahasa, grammar, wording apa segala, tetapi sampai dialeknya, pronunciation-nya Iya, clear. clear. Mirip sama orang yang Iya, jadi native-nya gitu ya. bahkan mungkin lebih sempurna daripada orang native-nya. Bisa saya simpulkan nih Kang, karena tadi Akang udah sempat singgung bahwa manusia Indonesia adalah yang bentuk paling sempurna. Bisa jadi karena struktur fisik kita, rahang kita, mulut kita ya itu lebih adaptif untuk bisa bicara atau melafalkan berapa kata-kata yang mungkin kalau orang Jepang itu nggak bisa ngomong R. Jadi makanya suku katanya atau bahasa Jepang tuh agak terbatas karena dia nggak bisa ada huruf R misalnya. Terus kalau orang huruf L kali Arab, nggak bisa huruf L. R apa L dia nggak bisa ya pokoknya. Nggak bisa L, bisanya R. Di Arab nggak ada kalau kita ada. Ya makanya kan yang sering kali juara sari tilawah di apa namanya Musabaqah Quran internasional itu banyak orang Indonesia. Ya gantian lah sama Malaysia, tapi banyak orang Indonesia. Karena apa? Karena tadi kemampuan berbahasanya orang Indonesia ini luar biasa. Karena tadi bentuk fisiknya, gitu ya, dia bisa sangat cepat switch gitu ya, ya dari misalnya Tata bahasa Betawi atau saya bahasa Sunda gitu ya, ya dengan logat Sunda apa segala, tiba-tiba ketika dihampiri misalnya oleh orang bule, kita bisa dengan cepat switch kepada dialek yang mirip dengan orang bule itu, gitu loh. Dan itu terbukti gitu. Dan karena itulah kemudian bibit-bibit baru gitu ya bermunculan gitu ya. Ya thanks to YouTube ya yang sekarang kita gunakan sarananya ya, bahwa dengan adanya YouTube, medsos segala macam, itu talent kita bermunculan. Kayak kemarin ada Putri Aryani, Cakrakan, suaranya luar biasa. Dan fasih sekali melafalkan lagu-lagu bahasa Inggris itu. Iya, bayangin kalau ngomong biasa, Cakra itu Sunda banget. Kan gitu loh. Iya kan? Ya, secara logat itu Sunda banget kalau ngomong biasa aja kan gitu. Tapi ketika dia nyanyi dan berbahasa Inggris misalnya, ya bahkan ada reaktor yang bilang sampai dia tuh bahasa Inggrisnya lebih selatan daripada orang Amerika Selatan sendiri gitu. Ya, karena sesempurna itu dia punya dialek kan gitu. Nah, jadi banyak hal yang kemudian menunjukkan indikasi bahwa kita nih memiliki keunggulan. Itu secara fisik manusianya, secara peninggalan kebudayaannya misalnya nih Kang nih. Nah, persis. Bangunan-bangunan misalnya contoh. Nah, tidak bangunan, adat istiadat, bahkan bahasa ini kan kita paling kaya. Ya, kita paling kaya dari sisi apa namanya bahasa, kita punya berapa 350-an lebih lah bahasa daerah kan gitu. With a different dialek juga. Orang pikir kan cuma dialek apa namanya yang apa namanya bahasa biasa yang tapi dialeknya sama atau kayak gimana gitu ya. Cuma orang nggak tahu bahwa even dialeknya beda. Dialek orang Batak, dialek orang Sunda, dialek orang Madura segala macam itu benar-benar berbeda gitu bahasanya, bahasa yang berbeda juga. Mungkin kalau yang namanya di Eropa nggak terlalu banyak gitu ya perbedaan-perbedaan itu. Nah, kita sedemikian besar. Jadi itulah yang kemudian keragaman budaya, suku adat segala macam kita miliki, itulah menjadi referensi yang berharga buat kita. Ya, untuk kemudian seharusnya ini jadi investasi atau setidaknya warisan terbesar dari Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang unggul gitu. Ya, yang penting kemudian bagaimana kemudian pemerintah ke depan bisa memunculkan talent-talent. Terbukti 2 orang muncul di American Got Talent, dua-duanya diapresiasi dengan. Jangan-jangan 2, 3, 4 tahun ke depan American Got Talent isinya orang Indonesia semua. Bisa jadi ya, karena melihat inspirasi dari yang udah berhasil menembus babak final sana. Jadi orang sekarang
banyak sekali reaktor di YouTube gitu yang kemudian menyimpulkan, wah ini Indonesia talentnya banyak banget gitu kan itu dengan berbagai macam apa namanya skillnya dan kemudian kalau musik tuh berbagai macam genre ya, bahkan kalau menurut aku ya bahkan Malaysia pun nggak akan pernah bisa mengimbangin Indonesia. Kenapa? Karena Malaysia cenderung seragam Melayu aja. Singapura atau negara mana itu kalau kita berbeda Bang. Budaya Papua beda dengan budaya Jawa. Budaya Jawa beda dengan budaya Aceh. Betul. Seperti itu. Nah, bayangin kalau kemudian kita bisa mengoptimalisasi potensi budaya kita, maka pasti kemajuan Indonesia akan lebih baik. Bayangin dari dua orang aja, Putri Aryani dan Cakra, itu mereka akan jadi calon-calon miliuner tuh. Kalau misalnya kemudian katakanlah di handle dan manajemennya bagus, munculan di internasional, itu mereka bisa jadi international star gitu yang ya bisa bayangin ya, masa kita kalah sama Australia. Australia paling penduduknya 20 juta. Tapi dia menghasilkan Nicole Kidman dan menghasilkan Russell Crowe ya. Adele, terus kemudian ada Mel Gibson ya, Hugh Jackman gitu. Itu kan mereka jadi bintang-bintang internasional itu berapa mereka hasilnya? Lu Indonesia ada buktinya, Agnes Mo, Anggun kan sudah punya betul. nama di bidang kan belantika musik. kemunculannya barangkali karena memang belum manajemennya belum di handle dengan baik gitu ya. Dan karena memang kemunculannya masih belum terlalu optimal kemarin. Sekarang dengan adanya YouTube ya, dengan adanya medsos, ini luar biasa. Dan kemungkinan ada nih. Nah, kita harus ambil pelajaran dari effortnya Korea. Ya. Effortnya Korea itu saya ingat banget ya. Saya kan pernah di Amerika. Kira-kira tahun 99 ya. Tahun 99 saya pernah tinggal kira-kira 4 bulan. Saya lihat tuh banyak banget orang Korea ya, diberikan beasiswa oleh negaranya untuk belajar, dan banyak sekali mereka belajar aspek-aspek yang sifatnya seni budaya segala macam di negara-negara itu. Kalau nggak salah mereka memberi beasiswa luar biasa untuk banyak artisnya belajar teater di Inggris ya, opera di Amerika segala macam. Dan investasi itu sekarang mereka tuai dengan lahirnya K-pop, drakor ya, itu mendunia mereka. Dan berapa bayangkan ya hasil dari itu semua ya yang menjadi devisa negara. Dan berapa multiplier efek yang dihasilkan dari kemunculan mereka di dunia terhadap produk-produknya Korea. Samsung, Kia, ya, Hyundai dan sebagainya. Menjadi brand-brand kelas dunia. Ya, kemunculan gitu ya. Nah, sebetulnya kan Korea itu sebenarnya dapat inspirasi dari siapa? Dari Jepang. Jepang dulu pernah muncul dengan budaya Harajukunya, ya. Tapi kemudian kehilangan gripnya, nggak tahu kenapa, karena mungkin kondisi politik yang nggak terlalu kurang stabil di mana di Jepang gitu, sehingga kayak agak mandek mereka kemajuan. Padahal kalau menurut saya tingkat kemajuan bangsa itu, ya itu kan kalau yang secara ukuran tradisional kan pertama adalah negara agraris, ini negara pertanian aja yang dengan teknologi sederhana segala macam. Yang kedua negara industri, ya, dimana dalam negara pertanian atau apa gitu ya, itu sudah menggunakan teknologi dan sudah menghasilkan produk-produk yang lebih masif dengan diolah. Gitu. Terus kemudian negara informasi, ya, negara di mana orang sudah mengelola informasi dengan baik dan menjadikan itu sebagai barang dagangan, sebagai tempat untuk kemudian melakukan penetrasi perdagangan secara global. Gitu. Terus negara teknologi informasi, terus negara setelah itu aku sangat meyakini bahwa ujung dari itu semua yang paling maju justru adalah negara budaya. Jadi
ya bisa dibayangkan selama ini Amerika berapa devisa yang dia punya, yang dia dapatkan dari keuntungan adanya industri Hollywood, kan gitu. Betul Karena sekali. semua brand terkenal di dunia Ya. ya itu merasa perlu attach kepada budaya Hollywood kan Betul, gitu, betul. ya kan. Nah sekarang Betul. K-pop muncul dengan Jadi sebuah hegemoni ya sekarang iya. K-pop. Nah sekarang nggak bisa nggak 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 bisa dipungkiri bahwa potensi Indonesia bisa luar biasa karena akan lebih beragam. Jadi yang koploknya, yang dangdutnya, yang apa namanya sindennya, yang apapun segala macam itu sebetulnya sangat punya potensi untuk menunjukkan betapa Indonesia kaya akan itu semua. Dan kalau udah seperti itu, industri akan attach. Ya. Coba nanti nggak lama lagi mungkin Putri Aryana bisa jadi brand ambassador-nya ambassadornya, Vogue, ya. brand ambassadornya kosmetik tertentu ya. atau baju tertentu atau mungkin kendaraan sementara Cakra Iya, akan iya. bagaimana segala. Itu bayangkan. Ini satu sesi yang menarik, nanti kita bahas di episode berikutnya nih soal negara yang mencapai titik paripurna di negara budaya, bukan soal lagi negara yang agraris dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas nih teman kawan Imajinasi Ririk dari apa yang tadi udah Kang Ririk sampaikan, imajinasinya soal keunggulan manusia Indonesia. Ternyata kita harus bangga ya, dan kita akan menuju negara budaya, yaitu negara paripurna yang akan kita cita-citakan. Dan kita akan bahas di episode berikutnya tentunya. Makasih Kang Ririk untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk terus nonton, like, subscribe Imajinasi Ririk. Semakin dalam Anda menyelami, semakin Anda lupa daratan. Kita lagi break. Dan Kang Ririk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.